dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Selesailah sudah susah dan celak, kan ku dengarlah suara mengatakan, sobat yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, penolongmu, yakinlah teguh. Kau tak ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis kau tak ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak ku lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Sobat dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan. Kami Majelis Gereja menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara dalam ibadah ini. Jika ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di Jemaat Karambe, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami. Hari ini pada jam ibadah yang kedua, kita akan dipimpin firman oleh Bapak Pendeta Esron Manginta STH dari Jemaat Malanggo. Beliau juga adalah Ketua BPS 2 untuk wilayah 2 Rantepao. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan yang kudus, datang mensyukuri segala anugerah Tuhan
di dalam hidup kita. Dalam tuntunan tema Tuhan menepati janjinya, mari kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan kita katakan nyanyian baru, kamu angkat dengan syukur. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ada dalam ruangan ini juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Dalam keyakinan iman kita percaya ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Dalam menjalani kehidupan kita, tak tersembunyi di hadapan Tuhan bahwa kita acap kali melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang mengakibatkan dosa bagi kita. Saat ini pada hari Minggu yang kudus ini kita datang di hadirat Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Marilah dengan rendah hati kita datang ke hadirat Tuhan yang penuh kasih, mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya agar layak menghadap hadiratnya yang kudus.
dengan setengah suara. Pujianku tetaplah bagimu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita telah menikmati dan mengalami pengampunan dari Tuhan. Kini kita kembali ke dalam hidup ini menjalani kehidupan kita dalam semua komitmen untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 32 ayat 13 sampai ayat 14. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya ketika ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan kau melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin.
Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa. Di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, kami datang memuji memuliakan Engkau di tengah-tengah persekutuan ibadah pada pukul 9 yang kami naikkan di hadapan-Mu di tengah-tengah persekutuan kami selaku sidang jemaat-Mu di Jemaat Karambe di sini. Di hadapan kami ataupun di tangan kami telah tersedia Alkitab yang adalah firman-Mu, yang kami akan baca dan kami renungkan di dalam ibadah kami saat ini. Engkau ya Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kepada hamba-hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk membacakan bagian-bagian dari firman-Mu, hamba-Mu yang akan menguraikannya melalui khotbah dan sidang jemaat yang akan mendengarkannya, juga buat kekasih-kekasih kami yang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kiranya kami semua diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus dalam menghayati dan memahami maksud dari firman-Mu. Kami disanggupkan dalam hidup ini mewujudkannya dalam setiap hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan pertama dari Keluaran 32 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi
tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Israel akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepadamu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Timotius 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita selanjutnya dari Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah,
Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang ada dalam ruangan ibadah ini dan juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual di mana saja berada saat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati persekutuan di hadirat Tuhan saat ini. Kita patut bersyukur bahwa kasih dan kebaikan Tuhan terus nyata bagi kita setiap pagi. Kasih-Nya baru bagi kita, dan kita dimungkinkan saat ini untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan khususnya bagi saya ini adalah kebahagiaan tersendiri karena baru kali ini adalah pertama kali saya melayani di jemaat Karambe di sini, walaupun jemaat Karambe ini bagi saya bukan jemaat yang asing, karena 30 tahun yang lalu saya pernah ada di sekitar jemaat Karambe di sini waktu saya SMA di Buatalulolo. Waktu itu sempat SMA di Buatalulolo dan menjemaatnya di jemaat Karambe di sini. Pak Pendeta Ape Lambe waktu itu menjadi pendeta jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang bagi kita dalam hidup ini untuk tidak bersyukur di hadapan Tuhan, menikmati segala kebaikan dan kasih-Nya bagi kita yang terus kita alami dalam hidup ini. Amin. Dan dalam kesempatan ini kita membaca firman Tuhan, dan kita akan dituntun oleh sebuah tema dalam sepekan ini menjiwai kehidupan kita. Tuhan mengingat janji-Nya. Tuhan mengingat janji-Nya. Nakilalai puang tu pangaluna. Nakilalai puang tu pangaluna. Kita yang hadir saat ini dan yang sedang mengikuti ibadah secara virtual ini, saya kira kita semua pernah berjanji. Atau adakah di antara kita yang semasa hidupnya tidak pernah berjanji selama hidup yang kita jalani? Saya kira kita semua pernah berjanji, paling tidak bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita, kalau nanti kau jadi juara di sekolah, saya akan, papa mama akan ini dan itu. Kalau nanti berhasil, papa dan mama akan memberikan hadiah dan seterusnya. Janji adalah sebuah pernyataan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Bisa melalui ucapan, bisa melalui tindakan,
yang mengikat dalam kehidupan kita, dan itu kalau ada yang tidak menepatinya maka ia adalah orang yang ingkar janji. Dan juga saya kira kita dalam hidup ini pernah ingkar janji atau tidak menepati janji, atau persis tidak seperti yang kita janjikan. Bisa kita janjikan besar tetapi nanti dalam realitanya, dalam kenyataannya menjadi kecil. Atau kita berjanji untuk bertemu dengan sesama, dengan orang lain, dengan sahabat, dan waktu yang kita sudah tentukan itu teman kita tidak kunjung datang, dan itu membuat kita bosan, membuat kita berpikir yang lain. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bagian utama dari bacaan kita dari Keluaran pasal 32 ayat 7 sampai ayat 14 adalah sebuah realita yang dihadapi oleh umat Allah, yang mana bahwa mereka sudah seakan-akan bahwa mereka tidak sanggup lagi dalam penantian, di mana mereka sedang menanti Musa yang naik di Gunung Sinai untuk turun kembali menjumpai mereka. Dalam ketidaksetiaan menanti kedatangan Musa kembali turun dari Gunung Sinai itu, seperti layaknya kita kalau ada sesuatu yang kita nantikan, kadang kita tidak sabaran, biasa malilu ki, biasa merosomi ki, biasa jobang moto tete tu matanta, apalagi ke jam baru biasa mamuta ya diangga iwang ya nangkain lempe-lempe le. Bisa juga menghilangkan kejenuhan. Tetapi pada umumnya bahwa seperti yang dialami oleh umat dalam bacaan kita, Musa tidak kunjung datang dan pikiran mereka macam-macam. Tentu pikiran mereka ada yang mengatakan jangan sampai sudah tidak ada di sana. Kenapa kita mau menunggu begitu lama? Dalam keadaan inilah maka mereka mendesak Harun untuk membuat bagi mereka dari emas lembu, anak lembu emas itu yang disebut dalam bacaan kita anak lembu emas tuangan. Dan kepada mereka lah mereka mengikatkan hati mereka. Sesungguhnya mereka ingin melihat Allah di dalam buatan tangan itu, tetapi kenyataannya ialah bahwa mereka sampai pada buatan tangan itulah pikiran mereka. Konsep mereka awalnya ialah mereka akan membuat itu dan mau melihat kemahakuasaan Allah di dalam buatan tangan itu. Tetapi apa yang dilakukan itu adalah sebuah kejijikan bagi Tuhan dan kekejian bagi Tuhan. Perintah Tuhan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kelak akan disampaikan kepada mereka sebuah hal yang bagi Tuhan tidak boleh dilakukan oleh umat, ialah menduakan Tuhan di dalam hidup mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dan diperlakukan secara khusus oleh Tuhan. Dalam perbudakan mereka dituntun oleh Tuhan dan menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Dalam perjalanan itu mereka jatuh bangun, antara lain yang kita baca di dalam bacaan kita ini. Yang sesungguhnya ialah harapan Tuhan, mereka sepenuhnya menggantungkan hidupnya dan harapannya hanya kepada Tuhan. Tetapi kondisi yang ada di sekitar mereka membuat mereka tidak lagi patuh dan taat atas perintah Tuhan. Baru saja waktu yang bagi ukuran mereka itu adalah cukup lama mereka menunggu.
Mereka mulai berpikiran yang tidak-tidak dan bahkan mereka melakukan hal yang fatal bagi kehidupan beriman mereka, ialah bahwa mereka menduakan Tuhan dengan membuat patung, membuat dari emas anak lembu. Itu menjadi sesuatu yang mereka sekali lagi yang mau melihat Allah di dalam buatan tangan itu, tetapi itu adalah mereka menaruh harapan. Mereka mengumpulkan anting-anting emas yang ada pada umat untuk dibuat anak lembu emas tuangan itu. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka, bagaimana kehidupan mereka, barang yang berharga pada mereka, karena situasi bagi mereka tidak lagi nyaman, tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan karena itu apa yang ada pada mereka, mereka kumpulkan hal yang berharga, anting-anting. Ya kan nalai palaku tu anting-anting tato temo lako kita moreki raka di kobana sang tu anting-anting mi atau bulan tu mi pakeda. Tetapi mereka ketika itu mereka mengumpulkannya. Situasi yang membuat mereka itu dan apa yang mereka lakukan sesungguhnya adalah sebuah hal yang Allah tidak kehendaki, kekejian bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dinyatakan oleh Allah di dalam bacaan kita dari Keluaran pasal 32. Allah merancang bagi mereka malapetaka, tidak main-main tindakan Allah bagi umatnya. Pada pihak lain adalah Allah yang mereka sembah, yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Tetapi pada pihak lain juga adalah Allah yang Maha Adil. Maha Adil, Dia tidak mentolerir atau tidak kompromi dengan dosa, dengan kesalahan umatnya. Ia akan menyatakan malapetaka atas ketidaksetiaan umat. Biasa kita kenal Allah, hanya kita kenal Allah adalah Maha Kasih. Apapun yang kita perbuat, Allah akan mengasihi kita. Tetapi dari sini kita melihat bahwa keadilan Allah tidak hanya Maha Kasih, tetapi juga Dia Maha Adil. Dia menghukum kesalahan umatnya. Dalam bacaan kita, Ia merancang malapetaka bagi umat yang tidak lagi setia, yang menginjak-injak perintah Tuhan, yang menduakan Tuhan, yang menjadikan buatan tangan mereka menjadi harapan mereka, menjadi sembahan mereka. Tetapi dalam hal ini Musa sebagai pemimpin mereka memohon kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan di dalam bacaan kita melalui Musa yang memohon kepada Allah supaya mengurungkan niat dari apa yang sudah dirancangkan itu malapetaka. Dan itu dikabulkan oleh Tuhan. Musa bukan orang yang biasa saja. Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya dan Tuhanlah yang berkuasa di atas seluruh hidupnya. Dengan demikian menjadi orang yang dapat didengarkan oleh Tuhan. Dia bukan orang yang jauh dari Tuhan, dia bukan orang yang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, lalu ia datang memohon sesuatu kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 di sana kita baca bagaimana iman, bagaimana kehidupan spiritualitasnya, bagaimana kehidupan kerohaniannya di hadapan Tuhan.
kan biasa kita menjauh dari Tuhan, kita jauh dari Tuhan, lalu kita datang memohon, na aku dikuami paleta aku dikana perangi na puang. Taibang aku dikana perangi puang tepat sambayangangku. Kombaina sang tanga-tanga pena. Kombaina susitu tanga na susitu ukuran kita. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Musa, dan nyata di dalam bacaan kita bahwa apa yang ia mohonkan kepada Tuhan kini dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengingat janjinya, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang didahului sebelumnya itu janji Tuhan kepada Nuh, janji Tuhan kepada Israel, kepada umatnya. Yang disampaikan dalam bacaan kita, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa janji Abraham, apa janji Allah kepada Abraham? Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai ayat 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat keturunanmu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji Allah bagi Abraham. Pun yang diingatkan di dalam bacaan kita, janji Tuhan kepada Ishak dalam Kejadian 26, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Lagi-lagi diberkati oleh Tuhan, keturunannya akan dibuat menjadi banyak. Juga janji kepada Yakub, kepada Israel, dia akan menjadikan keturunan Yakub menjadi banyak, menjadi berkat, dan sampai ke bawah, sampai kepada Yesus, nyata tentang janji Allah yang terwujud melalui perjanjian baru di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah membawa kita dari kehidupan kebinasaan yang hilang di hadapan Tuhan, sesuai yang kita baca dalam Injil pasal 15 tadi. Kita adalah orang yang hilang tetapi kini ditemukan kembali di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu apa yang kita mau lakukan di dalam kehidupan ini? Dengan kaitan bahwa Tuhan mengingat janjinya. Sesungguhnya bahwa kita adalah umat yang telah dipilih oleh Allah, yang telah dikuduskan oleh Allah, yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Allah. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Dengan demikian hidup kita adalah hidup yang sepenuhnya kita arahkan hanya untuk kemuliaan Allah di dalam hidup ini. Hidup apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam janji Tuhan. Janji keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita yang mengalami kesempurnaannya ketika Kristus datang kembali, yang kita nantikan. Dan saat dalam penantian inilah maka hidup kita arahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Pinggang kita tetap berikatkan seperti tema kita beberapa minggu yang lalu. Dengan demikian bahwa kita menjadi orang-orang yang setia, yang taat. Karena ketika kita tidak setia dan tidak taat, yang ada ialah penghukuman. Tetapi bila kita setia dan taat di hadapan Tuhan, yang ada ialah kasih, yang ada ialah karunia Tuhan, yang ada ialah kebaikan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kita, di dalam hidup. Dan karena itu apapun situasi, keadaan kehidupan kita, mau senang mau susah hidup kita,
Semuanya itu kita hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan yang mewarnai kehidupan kita, mewarnai pikiran kita, kata-kata kita, laku kita. Ialah dalam kesetiaan kita kepada Tuhan yang tercermin dari pikiran kita, dari kata-kata kita, dari tingkah laku kita. Sehingga tingkah laku kita tidak didapati seperti umat yang dikatakan di dalam bacaan kita, yang merupakan sebuah kekejian bagi Tuhan, tetapi menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi kesenangan bagi Tuhan. Kita wujudkan dalam interaksi kita dengan sesama, dalam perjumpaan kita dengan sesama, dan dengan ciptaan Allah yang lain di dalam hidup ini. Dalam segala hal, dalam segala situasi hidup kita. Tidak hanya ketika kita senang ataupun ketika kita susah. Ketika kita bergumul, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kehidupan yang pahit, ketika kita mengalami situasi yang tidak kita inginkan. Tidak sebatas itu lalu kita datang kepada Tuhan, tetapi dalam seluruh kehidupan kita. Tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, tidak dibatasi oleh keadaan dan situasi dalam hidup ini. Dengan demikian Bapak Ibu, bahwa seluruh hidup kita adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan, layaknya orang yang sedang menanti janji, kepenuhan janji Tuhan, yaitu ketika Kristus datang yang kita nantikan dalam hidup ini. Kiranya kehidupan kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dan kasih Tuhan terus kita nikmati dalam hidup ini, menjauhkan kehidupan kita dari tindakan-tindakan dan perihidup yang sia-sia, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hening melalui saat teduh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dengan tema kita, Tuhan mengingat janjinya. Kita hidup dari janji Tuhan itu. Dan dengan itu kita membawa diri kita dan hidup kita di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dalam hidup yang memuliakan Tuhan, dalam cara hidup yang Tuhan kehendaki, dalam kehidupan sesuai dengan firman-Nya, dan menjauhkan, membuang dari diri kita tindakan-tindakan yang merupakan kekejian bagi Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita memohon kekuatan dari Tuhan menjalani hidup kita. Kita naikkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini juga yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual, bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengungkapkan pengakuan iman saat ini berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk mendukung pelayanan di Jemaat Karambe. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Pujian, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan akan mengiringi kita memberi persembahan. Kasih, puja,
Iya. Ada natura mau diperuntukkan untuk pembangunan gereja kita, karena di depan itu tower masih ini, terus di lantai 2 juga. Jadi tapas itu Kak Seng. Ya. Siapa yang tawar? Ya, cindi 50.000. Ya. Siapa lagi? Satu kali, tidak ada lagi. 2 kali, 3 kali. Suler ketama. Iya, sulit tama, yo. Ya, siapa yang tawar untuk pembangunan? Ya, Kevin 100 ya. Iya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Rasuler ka mati teh. Oh, Sule mati ya. Iya, masih yang sama pembangunan, untuk pembangunan. Ya, Mindan Tawai. Oh, nakai mo. Oh, 20 ya. Oh, 50, sorry, 50. 1 kali, 50 1 kali, 2 kali, 52 kali, 3 kali. Ya, masih yang sama untuk pembangunan. Ya, memang rumah ibadah kita ini dibutuhkan untuk partisipasi dari kita semua. Ya, mindale harapkan kita anak kita. Ya, siapa yang tawar? 20 coba kok. 1 kali, 2 kali, 50, 20, 2 kali, tak mau 3 kali. Inde mami lu ke di pasisolai santan tek labu. Untuk panitia apa ini? Oh, untuk pengucapan syukur ya. Siapa yang tawar? Mami ke ibu-ibu teh di pasisola bawang na santan mami lu. Mau tak mau balen atau? Ya, siapa yang tawar? 50 tante di depan. Ya. 1 kali, 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah. Oh, masih ada, sorry. Ya. Oh, untuk persidangan PWGT klasis ya. Iya, Mindan Tawai. 50 1 kali, 50 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lempar kah? Budak balik jobo kok nak aku tiru ini nak. Coba. Untuk PWGT, ya siapa yang tawar? Indo teh, ibu-ibu. Ya. Ya, siapa yang tawar? 20 dari belakang. Ya. 20 1 kali, 20 1 kali, berapa? 25, 25 2 kali, 25, 50 antara apa? Ya, 50 2 kali, 3 kali. Ini untuk PWGT jemaat. Ya, siapa yang taruh harga? Betul 25 nih nak. Ya, kembali ke 25. Ya. Ya. Iya, 25 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, mbak nala terakhir mau kapang teh disiapar ka coba dempa. Ya. Oh, maming ilu teh punti apa bisa nganatin deh punti susu rakapar ka sana. Ya. Mami teh. Ya. Siapa yang taruh harga? 20 di belakang. 100. 1 kali, 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya.
Oh, kursus semangat Ibu. Kembali ke PWGT. Siapa yang taruh harga? 20 yang pertama tadi. 20 50 ya Ibu, terima kasih. 50 ya, sorry. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Ah, terakhir toh nggak mau teh. Ya. Pisang yang sama ya. Iya, masih harga 20 dari belakang. Angkat midolet itu. Iya. 20 dari belakang. Ibu Pendeta. Ah, 100. Kurus semangat udah teh. 100 cuma Ibu Pendeta. 3 kali. Ya, kurus semangat lako sumbangan tamituk solanasang. Ya, dan kita harapkan supaya setiap hari Minggu kalau ada seperti ini, ya supaya tak berkontribusi. Kan bisa bang saya sebenarnya begini. Umpama deseng tang 10 sabu, di gua 10 sabu bisa kupasulit sama 3 kali susito. Ya supaya hari demi hari gereja ini bisa bertumbuh dengan bagus. Karena tanpa bantuan kita semua, ekola stagnan te pembangunan gereja ke tak berpartisipasi solanasang. Pada moto kurus semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat. Dalam doa syafaat kita mendoakan persekutuan kita hari ini. Tuhan memungkinkan kita mengalami persekutuan yang indah di hadapannya. Juga buat kekasih-kekasih yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Kita mendoakan buat kekasih-kekasih kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini, tanggal 5 sampai tanggal 11 minggu yang lalu. Kemudian bersyukur bersama orang tua kekasih Nenek Cio, Nenek Ayu, Papa Yesi, Nenek Rapa atas berkat Tuhan yang mereka alami. Kita dukung dalam doa untuk kesembuhan kekasih-kekasih kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah juga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Nimpa, Nenek Bagas, Ibu Henny Bungin di Makassar, Bonix, Bapak Mendila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Wendy, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, dan Nyonya Ye Rantetana. Dan mungkin ada yang tidak sempat disebutkan nama dalam doa ini, kita dukung dalam doa. Juga untuk kekuatan dan penghiburan bagi kekasih-kekasih kita yang berduka cita, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bung Allo, keluarga Mama Ando, keluarga Ibu Yohana Bondo, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Toting, keluarga Bapak Jeffrey Saranga. Juga dalam kegiatan jemaat untuk minggu ini, ibadah keluarga yang dijadwalkan oleh majelis gereja dan juga ibadah yang dijadwalkan oleh OIG, kita mendoakan bagi rencana sidang majelis gereja, kemudian rencana pengucapan syukur tahunan. Kita mendukung dalam doa Bapak Abraham P. Senobaan yang dalam perjalanan ke Bone mengantar anak kekasih untuk melanjutkan studi. Dan mungkin ada yang juga yang melakukan perjalanan, kita dukung dalam doa, Tuhan menuntun tiba dengan selamat di tempat. Baik Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita dan kita naikkan doa syafaat.
Kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini. Kiranya rangkaian ibadah yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan kiranya menjadi bagian kehidupan kami untuk kami hidupi, dimanapun Tuhan menentukan dan menetapkan kami untuk menjalani kehidupan kami, pun dalam hidup keseharian kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya firman-Mu akan menjiwai seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang datang dan menikmati hadirat-Mu melalui ibadah minggu pada pukul 9 saat ini. Kiranya kembali ke dalam kehidupan ini dengan sukacita, dengan kekuatan dan kebahagiaan di dalam Tuhan menjalani hidup ini melakukan firman-Mu. Kehidupan yang dinyatakan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Kasih dan kebaikan berkat-Mu terus nyata dalam kehidupan mereka dalam setiap saat. Kami doakan di hadapan-Mu ya Tuhan buat kekasih-kekasih kami yang sakit. Tuhan nyatakan pemulihan dan kesembuhan, baik yang sedang dirawat di rumah juga yang sedang mendapatkan perawatan dan pendampingan dari keluarga di rumah sakit dan dari para medis. Kami mendoakan ya Tuhan bagi keluarga yang berduka cita. Tuhan nyatakan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka. Kami doakan bagi rangkaian pelayanan yang ditata oleh majelis gereja dalam sepekan ini. Ibadah keluarga yang akan dilakukan dan juga yang dijadwalkan oleh OIG. Juga sidang majelis gereja yang akan dilakukan, rencana pengucapan syukur tahunan. Tuhan berkati rencana itu dan berjalan di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang melakukan perjalanan, Tuhan tuntun dalam perjalanan yang jauh maupun yang dekat. Kasih Tuhan nyata dan melingkupi kehidupan mereka. Kami doakan buat persembahan syukur yang kami berikan di hadapan-Mu, baik melalui kantong-kantong pundi pun melalui bahan natura yang disiapkan oleh sidang jemaat-Mu. Juga yang telah menguangkannya, Tuhan berkatilah semuanya itu. Persembahan yang kami berikan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu, dipakai dan dikelola dengan baik di tengah-tengah jemaat untuk kebangunan gereja-Mu. Yang masih ada pada kami Tuhan, kiranya kami pakai dengan baik di dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kami dan kami pakai dengan baik sebagai orang-orang yang Tuhan beri tugas dan tanggung jawab dalam mengelola berkat-Mu. Kami kelola dengan baik dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan terus berkati dalam hidup ini. Kami doakan ya Tuhan bagi kehidupan di tengah-tengah persekutuan sidang jemaat-Mu. Berkati di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing di tiap-tiap rumah tangga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, Tuhan berkati. Kiranya kasih setia Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing. Kami doakan bagi sidang jemaat-Mu dalam melakukan tugas dan kerja mereka dalam sepekan ke depan ini. Tuhan berkati mereka dan dapat melakukan tugas dengan baik di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Yang memasuki masa purna tugas, Tuhan berkati dalam menjalani kehidupan di masa pensiun. Juga ya Tuhan, ibu-ibu rumah tangga Tuhan berkati dalam kesetiaan mereka mengurus rumah tangga mereka. Bagi para janda duda Tuhan berkati anak-anak yatim piatu. Tuhan beri semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Tuhan bagi anak-anak cucu kami yang sedang mengenyam pendidikan dalam berbagai jenjang, baik yang ada bersama dengan orang tua mereka, juga yang ada di tempat-tempat yang lain, Tuhan berkati. Juga segenap keluarga yang ada di perantauan, Tuhan berkati dimanapun Tuhan menempatkan mereka di dalam kehidupan ini. Kelanjutan pembangunan gedung gereja jemaat Karambe di sini, Tuhan berkati dan semua yang telah diberikan dari sidang jemaat-Mu, kiranya menjadikan gedung ini semakin baik ke depan dan selesai pada waktunya. Dan di dalam semuanya itu nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Kami doakan bagi pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati daerah kami Toraja yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya daerah kami ini semakin baik ke depan, berkati pemerintah daerah kami bersama dengan seluruh masyarakat,
di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab seturut kehendak Tuhan. Kami senantiasa hidup berdampingan dalam hubungan yang harmonis satu dengan yang lain, dan daerah kami semakin maju dan kami semakin menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami doakan buat kekasih-kekasih kami yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada, dalam seluruh kehidupan yang mereka jalani. Kasih dan berkat-Mu nyata bagi mereka semua. Berkati semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pukul 9 saat ini. Kiranya jerih payah kami tidaklah menjadi sia-sia. Majelis Gereja Jemaat Karambe Tuhan berkati, perlengkapi dalam menjalani kehidupan tugas dan pelayanan sebagai pendeta jemaat, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pendeta tugas khusus, sebagai pendeta emeritus, dan juga pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, pengerja gereja, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan tenaga magang, dan semua yang melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan. Tuhan berkatilah mereka semua. Pimpin sidang jemaat-Mu Tuhan, bila nantinya akan pergi ke dalam hidup ini. Lindungi dalam perjalanan, tiba dengan selamat di tempat tujuan, karena mereka dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari berbagai musibah dalam hidup ini. Karuniakan keselamatan, kekuatan, dan hikmat Tuhan menjalani kehidupan ini aman dalam lindungan kasih setia Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan penekanan dan tambahan warta jemaat 11 September 2022. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Esron Manginte STH yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendukung di dalam terlibat, mendukung dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kita. Penekanan yang pertama, rapat PMJ Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 September 2022 pukul 11.30. Persiapan bersama liturgis dan pelayan firman ibadah rumah tangga PKBGT PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 September 2022 jam 11 siang. Pemimpin persiapan ibadah rumah tangga dan PKBGT adalah Penatua Serli Limbu STH, pemimpin persiapan ibadah PWGT Saudara Agustinus Malan STH. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Yang ketiga, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dirangkaikan dengan pembinaan HIV dan narkoba dilaksanakan pada hari Senin 12 September 2022 jam 3 sore. Diharapkan kehadiran PPGT, PWGT, PKBGT, dan semua anggota Jemaat Karambe, pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Panada. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam dilaksanakan setiap hari Rabu melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang kelima, PA Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan sekali dalam sebulan, dan untuk bulan ini dilaksanakan pada hari Senin 19 September 2022 jam 5 sore. Jadwal pelayanan ibadah rumah tangga Selasa 20 September 2022 dapat dilihat dalam warta jemaat. Persiapan bersama liturgis dan pelayan firman dilaksanakan pada hari Sabtu 17 September 2022 jam 4 sore. Pemimpin persiapan ibadah rumah tangga adalah Bapak Penatua Budianto Tandirerum MDiv. Yang ketujuh, pertemuan bulanan PPGT Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan pada hari ini, Minggu 11 September 2022 jam 1:30 di Jemaat Ba'tan. Diharapkan kehadiran PPGT Jemaat Karambe.
Yang kedelapan, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 11 siang setelah ibadah kedua. Yang kesembilan, rencana pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu 25 September 2022. Jika ada anggota jemaat yang rindu untuk menyerahkan anaknya dibaptis agar mendaftar melalui tata usaha dan majelis gereja kelompok masing-masing. Tambahan warta jemaat yang pertama, ibadah PWGT dan rumah tangga kelompok Panakda di rumah Ibu Justina Senobaan dan Bapak Hens Moga Sarungalo dilaksanakan hari Kamis 15 September jam 4 sore. Yang kedua, pertemuan berkala dan pembinaan PKBGT Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan pada hari ini Minggu 11 September 2022 di Jemaat Pok Karondang jam 11 siang. Diharapkan kehadiran PKBGT Jemaat Karambe berkumpul di gereja selesai ibadah kedua. Yang ketiga, ibadah rumah tangga dan PWGT kelompok Karambe di rumah Bapak Yusak Yokoyama hari Selasa 13 September 2022 jam 4 sore. Demikian warta jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu menepati janjinya, sebab Dia adalah Allah yang setia. Dengan penuh keyakinan kita berkata, setiamu Tuhan tiada bertara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Jalanilah kehidupan dalam ketaatan kepada Tuhan. Sembahlah Allah saja di dalam hidupmu. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau, sebab aku Tuhan Allahmu, akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah janji Tuhan bagi kita, menjalani kehidupan ini, bahwa Dia akan setia terhadap setiap janjinya. Dan mari kita pulang dengan berkata bahwa janji-Mu Tuhan tak akan kulupakan. Mengucap syukur atas segala berkat Tuhan bagi kita.
suci. Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada saat ini yang sedang mengikuti ibadah virtual dari Jemaat Karambe. Dari tempat ini, dari gedung gereja kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada yang sedang menyaksikan YouTube Jemaat Karambe saat ini. Kami menyapa dengan ungkapan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Atas kasih dan kebaikannya kita boleh diperjumpakan dalam kesempatan ini. Dari tempat ini, dari Majelis Gereja Jemaat Karambe, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya tetap dalam tuntunan kasih Tuhan menjalani kehidupan ini bersama dengan segenap keluarga. Tetap kuat dan sehat, Tuhan memberkati. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku.